kembali lagi bersama Mawar. Ini juga mungkin mewakili banyak, mungkin ibu-ibu yang udah berpisah sama pasangan, tapi kalau udah soal nafkah bulanan ataupun pasangan udah punya keluarga baru jadi agak susah ya. Bukan cemburu, tapi lebih kepada ya anak kan sama-sama anaknya. Iya, gitu betul. Ya. Maunya kan namanya relationship apapun kan yang bakalan berjalan kalau komunikasi dua arah. Dan kamu sempat bilang nih udahlah ya, kalau gitu nggak usah dicari lagi. Nanti pada waktunya aku akan cerita apa yang terjadi gitu. Nggak, ini karena kamu marah atau emang udah benar-benar keputusanmu akan seperti itu? Gini loh, jadi ada beberapa kejadian yang aku perhatiin karena dari sejak perceraian kan beliau tuh sempat hilang waktu itu, hilang lumayan lama lah. Itu tuh anak-anak nggak ada yang tanya. Aku paham namanya anak kecil itu kan masih short term memory ya. Jadi kalau dia terbiasa dengan A, B, C akan terus jadi pola itu terus. Tapi kalau misalnya memang sekalian aja jangan bikin memori buat anak-anak biar mereka tidak merindukan sekalian. Karena kan yang paling aku sedih itu ketika mereka bertanya, ketika mereka pengen ke papanya tapi nggak ada respon dari papanya, itu yang bikin aku sedih. Jadi itu yang bikin aku berpikir selama ini aku nggak pernah loh untuk menutup akses, untuk membatasi beliau untuk berkunjung ke rumah anak-anak, rumahku. Bahkan aku pernah memperbolehkan beliau untuk nginep kan di rumah pada saat aku umroh tahun lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, kalau memang bapaknya ini tidak bisa konsisten, bahkan pada saat dulu beliau ngegugat hak asuh anak berulang-ulang sampai 2 kali ya, itu dia bilang bahwa apa yang dia lakukan dengan pengadilan ini adalah untuk keadilan anak-anak. Jadi apapun hasil keputusan pengadilan saat itu, ketokan palu, mau itu nilainya lebih dari gugatan atau tuntutan aku, akan dia kabulkan. Dia ngomong gitu, harusnya kamu tuh bersyukur Bu, karena aku dengan melewati proses pengadilan ini, kalau kamu yakin bahwa hak anak-anak itu pantasnya berapapun yang diketok pengadilan akan aku turuti. Alhamdulillah, puji Tuhan, kalau hasilnya berapa jadi ya? dari gugatan saya 30 juta, yang diketok itu 9 juta untuk anak-anak, dan itu pun tidak ditunaikan. Anaknya tiga, akhirnya diketoknya 9 juta per bulan, tidak ditunaikan. Sebetulnya saya tidak pernah maksa koar-koar loh untuk 9 juta yang tidak ditunaikan ini. Bahkan ada 1 bulan cuma dikasih 5 juta, ada 1 bulan dikasih 1,5 juta, ada kadang-kadang nggak ada sama sekali. Itu aku nggak pernah ngomel, tapi sekarang rasanya saya sudah cukup, udah lumayan, bukan lumayan lagi, udah baik. Bahkan saya tidak ada yang namanya menggugat balik apapun. Oke, gitu. tapi ya masalah perhatian gitu ya, dan itu ya yang menjadi concern. Kayaknya udahlah jangan ngasih memori yang bikin anak-anak, betul loh. Oke, jadi buat bapak-bapak semuanya ya, tolong ya, kalau memang nggak bisa kasih bulanan, paling nggak datanglah gitu ya, kasih perhatian betul, gitu ya. Masa jangan cuman gara-gara nggak ada yang dikasih, terus nggak ada perhatiannya juga gitu ya. Terus ya ingat bahwa yang namanya anak itu butuh tanggung jawab. Kalau nggak bisa, makanya jangan punya banyak-banyak anaknya ya kan. Oke. Ada yang namanya keluarga berencana ya. Oke, yang berikut kita ada tamu lagi. Nih kalau ini luar biasa nih ceritanya ya. Ada Deli yang usianya 11 tahun tapi dia sudah menulis 37 buku dalam bahasa Inggris. Kita lihat dulu profil Deliang dan Papa Aryo berikut ini. Muhammad Deliang Alfarabi, penulis kelahiran 2012 ini viral karena menjadi pembicara dalam webinar atau seminar online menggunakan bahasa Inggris untuk anak SD dan SMP di Polandia dengan berbagi pengalaman sebagai penulis di usia belia. Deliang yang berusia 11 tahun ini sudah membuat 37 buku dan 9 diantaranya novel berbahasa Inggris, hingga 2 novelnya masuk dalam top 15 Amazon Book Amerika dan Inggris kategori dark comedy, sementara salah satu novelnya menduduki posisi top 50 Amazon Amerika dan Inggris. Anak sulung dari 3 bersaudara ini sejak usia 8 tahun mengenyam pendidikan homeschooling milik Kak Seto setelah sebelumnya pernah bersekolah dan tumbuh besar di Inggris saat kedua orang tuanya Aryo Muhammad dan Ratih Nur Esti Anggraini mengenyam pendidikan S3 dengan gelar PhD atau Doctor of Philosophy. Ayah Deliang yang membuat platform Edifik atau kelas keluarga Islam ini kerap membuat konten edukasi, dan sejak Deliang kecil selalu diajarkan literasi hingga sang anak suka membaca buku dan pada tahun 2023 sudah membaca 368 buku. Benarkah Deliang sedang menulis novel perang? Dan benarkah sang ayah yang memaksa Deliang agar mengikuti jejaknya sebagai penulis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Deliang. Nih ada artikelnya juga, kemarin dia juga viral karena dia membuat presentasi menceritakan ya ke murid-murid di Polandia ya, tentang bagaimana kamu menulis di umur
around 7 Around years old. 7 years old. Oh, Yeah. that's amazing. Yeah, Oh, thank you. Nah, ini adalah buku-buku yang sudah terbit. Boleh ditunjukkan? The first books I have made are, there are actually 3, but we haven't bought the first one. It's called Deliang the Deer series. There's numbers and colors and animals. Animals. Ini Okay. buku pertamanya. You wrote it at 7. Yes, 7 years old. Wow. Tuh, dia tentang ini warna-warna ya. Ini 7 tahun loh kamu sudah nulis begini. Ini ilustrasinya siapa yang bikin? Dulu orang Indonesia yang Orang bikin, Indonesia. ya. Kami kerjasama dengan salah satu ilustrator. Oke. Kamu bisa cerita pada saat kau 7 tahun kamu nulis ini tujuannya apa sih kamu tulis buku ini? At first, I wanted to like teach kids, probably like this is the first basic book I wanted, and then the first idea I got was to make simple books to teach kids like numbers, colors, Ngajarin and anak-anak, others. Oh, luar biasa. Apakah karena kamu juga waktu itu kan di Inggris, terus kamu juga harus belajar bahasa Inggris gitu, sehingga kamu terinspirasi untuk bikin juga untuk ngajarin anak-anak seperti kamu? Yeah, actually, I was focusing for other kids that doesn't understand English, so they can read this book and then get inspired by it, so they can also like learn English like me. Oke. Nah, kamu sudah menulis 37. Yeah, no, 40. Wow, 40. Oke. Dan ini sekarang semakin tebal buku yang kamu tulis ya. Boleh ditunjukin, Papa? Iya, jadi This is- ini adalah 2 buku yang menembus top 15 Amazon kategori dark comedy ya. Dark Nggak comedy. seluruh Amazon tapi kategori dark comedy. Jadi kebetulan ini ceritanya lucu sekali komedi karena anak-anak laki-laki. Kemudian yang terbaru yang ini ya, ini diterbitkan sama Gramedia yang baru, Regal. Ini sudah ada di Indonesia ya. Yang ini kami masih menerbitkan secara indie. Sama yang terbaru banget barusan diterima di penerbit di London. Judulnya Perang Badar. Perang Badar, iya. Perang Badar. Ya, bahasa Inggrisnya bagus, begitu bahasa Indonesia ada mendok ya. Bahasa Indonesia aja. Nggak apa-apa. Mungkin karena dia terbiasa Betul, ya, betul, switching betul. antara bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu Itu tidak lumayan sulit ya, itu lumayan satu sulit. bahasa aja. Nah ini banyak loh tulisannya. Maksudnya di usia berapa ini kamu nulis, berarti 10 tahun? Yang ini 8 ya? Ini 8 tahun. Ini 8 tahun. Oke. Yeah, Yang ini this is juga 8 years old. 8-9. Kamu bisa nulis idenya tentang dark comedy itu? Oh, I was inspired by one of my most favorite books. Apa itu? It's called Diary of Wimpy Kid. Oh, Wimpy Kid. Yeah, like everything about it is funny, but at the same time ada yang sadis-sadis gitu. Makanya aku suka. Gak suka. Ini medok semua, Inggrisnya medok, bahasa Indonesia juga medok. Oh, terus kamu katanya sudah membaca, nggak tahu deh, mungkin udah nambah ya, Iya. 400 buku lebih. More. Dari umur berapa kamu mulai dikenalkan membaca? Probably when I was still in Indonesia before I went to England, I was around 4 Yeah. or 3 years old. Yeah. Oke, sekarang yang buku yang lagi kamu baca apa? Right now I'm reading a book called Charlie Bone. Charlie Brown. Yeah, Ini Charlie oke. Bone. Charlie Bone. Oke. Uh-huh. Kamu juga katanya suka Harry Potter? Yeah, I've read the entire series of Harry Potter 3 times. 3 times. Itu Yeah. kan bukunya tebal-tebal ya. Yeah. Berapa lama kamu selesaiin satu buku tebal itu? Oh, the entire series right now, I could read it under 4 days. Entire series ya, ada berapa series? Ada berapa series? 6. Yeah. Ya makanya itu yang kami pusing. Karena begitu Karena habis Iya. bingung mau cari mana, beli di mana gitu. Itu alasan kami pakai subscriber buku gitu. Karena pusing. kalau beli terus agak baru. Tapi kan kamu katanya sudah menerima your first 20 million Yeah, di I got usia it berapa? 10. 10. Oh. After that, I bought a bike for my sister and me, and then I also bought a tablet. A tablet, oke, Yeah. buat nulis. No, for buat nonton. entertainment. Oh, entertainment, oke. Nah, sekarang kita mau nanya ke bapaknya, bagaimana caranya mengajarkan anak literasi dari sejak usia dini. Dan bapaknya juga cerita bahwa salah satu juga yang perannya luar biasa adalah ibunya, Ibu, betul. sang mama. Bagaimana sih parentingnya, seperti apa ya? Kita akan bahas setelah berikut ini, tapi kita lihat dulu ini cuplikan ketika Delia mengisi seminar berikut ini. Are Phoenix. Victor was brave, smart, and has a strong heart, which makes him a good guardian. Phoenix is a brave, strong, and good leader, which makes him almost the best. Think
I have ever entered that phase because. Dia cerita dia belum pernah mendapatkan momen seperti itu. Gitu. And then next is my most favorite character, which is the uncle. Uncle is funny because he changes personalities every time the lights turns off or on.